Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat PFC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah Sobat, ini adalah beberapa dari pusaka-pusaka yang sudah selesai diwarangi. Ini kemarin banyak yang bertanya tentang Betok Pamengkang, lalu juga yang Ron Suruh, lalu juga yang Bonang Serenteng. Nah ini sudah selesai semuanya ini Sobat. Dan beberapa diantaranya adalah titipan dari pelanggan saya, tapi di sini di video ini saya tidak akan menampilkan yang titipannya pelanggan saya karena saya belum izin Sobat. Nah gini, kemarin itu sekitar berapa ya, 2 harian yang lalu itu saya membuat video juga tentang pesi kurung. Nah kemarin tuh pesi kurungnya sudah laku Sobat. Nah kebetulan saya sebenarnya itu masih punya satu lagi, yaitu pesi kurung. Nah seperti ini. Nah, coba akan saya tunjukkan kepada Anda. Ini adalah pesi kurungnya. Nah, itu. Nah, untuk di dedernya pun juga ini deder yang bagus ini, Sobat. Dan deder ini kemarin juga sudah saya kirim ke tukang saya untuk diservis. Padahal jarang-jarang loh saya mengirimkan dari deder pesi kurung ini kepada tukang servis warangka saya. Tapi nggak tahu kenapa ini kemarin tuh tak kirim sekalian gitu loh. Nah, ini adalah pesi kurung. Ini jika di antara sobat ini yang kemarin tidak sempat atau tidak sempat untuk memahari karena cuma satu Sobat. Cuma satu, dan ini pun juga saya sudah tidak punya lagi. Saya cuma punya satu ini tok. Nah, setelah ini sudah tidak ada lagi. Belum dapat lagi gitu loh. Nah, coba saya akan sedikit menjelaskan atau kita akan membuka bersama-sama seperti apa sih tuah dari pesi kurung itu. Mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah tambahan atau juga wawasan khususnya bagi Anda ini para pecinta tosan aji pemula. Nah ini karena gini Sobat, sebenarnya secara tidak sengaja saya menemukan sebuah artikel yang sangat menarik tentang pesi kurung. Nah ini adalah, saya tidak akan membacakan semuanya karena ini sudah pernah berkali-kali sebenarnya saya tampilkan di video. Nah coba saya akan sedikit membacakan tentang kegunaan atau juga daya peksi kurung. Nah ini pertama adalah untuk kekebalan atau kedikdayaan pemiliknya atau pembawanya. Ini mungkin bisa dipakai sebagai sebuah sarana Sobat ya. Jadi tidak serta-merta membawa ini langsung terus kebal atau dikdaya gitu. Mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah wasilah dengan dengan tirakat tertentu, mungkin seperti itu. Lalu kedua, jika digunakan untuk menagih hutang akan membawa hasil. Lalu yang ketiga adalah menambah kewibawaan pemilik atau pembawanya. Keempat, jika berhadapan dengan musuh dapat menjatuhkan lawan. Nah ini mungkin menjatuhkan dalam sisi fisik ataupun juga menjatuhkan dari sisi psikologi. Lalu kelima adalah jika dibawa oleh orang yang terlibat berperkara hukum akan mudah untuk selamat atau mudah untuk lolos. Nah lalu yang keenam, jika dipakai berdagang dapat membantu atau semacam pelarisan, jadi bisa juga dipakai sebagai pelarisan. Dan yang ketujuh, untuk kepuasan berjumpa dengan istri dalam rumah tangganya, semacam kayak sarana untuk keperkasaan pria, itu seperti itu. Nah sebenarnya ini di dalam artikel ini ditulis oleh Insinyur Munawar. Ini ada sebuah kisah, sebenarnya kisah mistik tentang pesi kurung ini Sobat. Tapi kalau nanti tak bacakan di sini ya nanti videonya akan kepanjangan. Anda bisa menonton video khusus saya yang mengenai pembahasan tentang pesi kurung. Silakan Anda cari di video-video saya Sobat. Nah ini kemarin karena ada banyak sekali yang menanyakan tentang pesi kurung, akhirnya terus saya saya kan masih punya satu lagi gitu. Nah ini saya masukkan ke video ini Sobat. Mungkin di antara Sobat ada yang sedang membutuhkan atau yang sedang berminat dengan pesi kurung. Nah silakan ini. Oke, kita akan melanjutkan melihat dari beberapa pusaka-pusaka yang sudah selesai saya warangkan Sobat. Nah ini sudah ada warangkanya. Jadi ini sudah saya pesankan warangka ukir Sobat. Warangka ukir, warangka seken. Nah ini sebenarnya ada kembarannya. Jadi saya punya salah satu dari tombak Ron Suruh ini. Nah pamornya pun juga seperti ini dan juga pamengkang jagat Sobat. Ini di bagian tengahnya ini diartak. Nah ini tapi untuk di ukurannya agak sedikit lebih besar sedikit gitu loh.
Untuk posisinya saat ini terpesan oleh pelanggan saya dari Palembang. Kalau yang ini masih belum terpesan, masih belum ada yang memahari. Nah, ini kalau untuk di pesinya ini sobat, ini peluntiran bagian ujung pesinya ini dia pelintiran. Nah ini. Lalu petok. Nah ini adalah dapurnya, dapur petok Pamengkang Jagat sobat. Dan saya memiliki yang seperti ini ada 3. Nah bentuknya seperti ini. Dan pamornya pun juga hampir sama seperti ini sobat. Dan ketiga-tiganya ini Pamengkang Jagat. Jadi saya mempunyai 3 buah petok Pamengkang Jagat seperti ini. Ini belum yang petok Pamengkang Jagat yang 2 lagi. Nah 2 lagi itu juga Pamengkang Jagat, yang satu Pamengkang, yang satu bukan. Tetapi agaknya apa ya, kayaknya itu juga hampir-hampir sama untuk di apa ya, tampilan dari bilahnya itu sobat. Nah lalu yang selanjutnya ini sobat, ini saya kemarin dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya. Dapurnya adalah dapur Karno Tinanding. Nah ini belum ada warangkanya kalau yang ini. Kalau yang ini sudah ada warangkanya, petok yang ini. Lalu yang ini pun juga sudah ada warangkanya. Nanti akan saya tunjukkan di video berikutnya mungkin. Untuk di pusaka-pusaka ini beserta dengan warangkanya. Lah, ini sobat. Ini saya sebenarnya tidak menyangka bahwasanya setelah diwarangi ternyata keris ini pamornya mubiar. Nah, ini kata tukang warang saya, estimasinya Madura sepuh. Padahal awalnya sobat, karena saya mendapatkannya itu karatnya sangat tebel banget, jadi saya tidak tahu kira-kira itu di pamor apa gitu loh. Ini pusakanya tebel banget. Ini pun juga sudah ada warangkanya. Nah, ini dapurnya dapur Panimbal. Nah, ini. Nanti saya tunjukkan kepada Anda warangkanya seperti apa. Yang mana kemarin sebenarnya banyak sekali yang menanyakan keris ini sobat, keris Panimbal ini. Nah, ini tebal dan tantingannya memang mantap ini sobat. Karena memang kerisnya ini tebal. Nah, ini. Lalu selanjutnya ini pun juga banyak sekali yang menanyakan, yaitu pamor Bonang Srenteng. Nah, ini kemarin saya dapatkan itu masih dalam keadaan kotor, berkarat banget gitu. Nah, ini setelah diwarangi jadinya seperti ini. Nah, ini. Lalu kita lanjut lagi untuk di keris berikutnya. Nah, ini adalah keris Pandawa. Keris ini itu bisa dikatakan koleksi saya yang sudah sangat lama sekali sobat. Jadi dapur Pandawa ini sudah sangat lama sekali saya miliki. Kalau Anda melihat itu untuk di gonjonya sobat, ini gonjonya agak panjang ya. Jadi gonjonya itu apa ya, saya pernah melihat di keterangan di museum waktu itu, di Museum Trowulan. Seperti ini estimasinya di estimasi Majapahit. Nah, kayak gini. Lalu lanjut lagi sobat. Lanjut untuk keris berikutnya. Nah, ini saya dapatkan dari teman saya juga. Salah seorang rekan tosan aji saya itu menginformasikan bahwa untuk di kerisnya di Mas Tony itu pamornya ada 2 katanya gitu. Di bagian atas itu adalah pamor Lawe Saukel, sedangkan di bagian bawah itu pamornya Ombak Segoro katanya gitu. Nah, ini nih kalau Anda melihat ini sobat, di bagian bawahnya sama di bagian atas. Nah, ini berbeda. Nah, jadi bolak-balik ini pamornya ini ada 2. Nah, ini pun juga sudah saya buatkan warangka baru sobat. Nah, warangka baru nanti tak tunjukkan kepada Anda seperti apa sih wujud dari warangkanya. Mungkin akan saya buatkan di video berikutnya mungkin sobat. Nah, lalu untuk yang ini adalah Nogo Sungkem. Nah, ini Nogo Sungkem. Ini pun juga sudah saya buatkan warangka baru. Ini pamornya pamor Wos Wutah ini sobat. Nah, ini keren ini pusakanya ini. Untuk di gonjonya pamornya pamor Mas Kumambang. Nah, ini Nogo Sungkem. Lalu lanjut lagi untuk di keris berikutnya. Nah, keris ini sebenarnya tak eman-eman. Jadi ini adalah salah satu dari koleksi pribadi saya sebenarnya. Ini dulu saya dapatkan dari salah seorang senior tosan aji saya dari Surabaya. Jadi waktu itu saya memahari pusaka dari beliau itu kalau nggak salah ada 3 atau 4 gitu loh. Tapi ketiganya, yang lainnya itu sudah termahar. Tinggal yang ini sobat, yang masih ada di saya. Dan ini warangkanya untuk saat ini seingat saya tak kirim ke tukang warangka saya untuk dibuatkan pendok baru. Karena pendoknya yang lama ini sobek sobat.
Nah, meskipun bahannya itu perak tapi sobek, jadi kurang begitu menarik. Nah, ini adalah pusakanya. Lalu selanjutnya ini sobat. Nah, ini pun juga ada kembarannya. Nah, keris ini juga ada kembarannya. Posisinya saat ini di tukang warangka saya, tak suruh benahi untuk di warangkanya. Kalau untuk yang ini, kalau nggak salah sudah tak buatkan warangka apa belum ya? Saya lupa ya. Coba nanti akan saya lihat dulu warangkanya apakah kemarin sudah tak buatkan apa belum ya ini untuk yang ini sahabat. Nah, ini bagus ini pancuran emas Winengku. Nah, kalau Anda melihat itu, ini adalah pancuran emas Winengku sahabat. Mantap. Oke, selanjutnya ini. Nah, untuk yang ini adalah kalau dari keterangan teman saya pemiliknya, ini karena saya dapatkan waktu itu masih dalam keadaan kotor. Beliau bilangnya pamornya udan mas. Nah, pamornya pamor udan mas. Tetapi tukang warang saya menyebutnya pamor sembur mas. Itu seperti itu. Sama-sama ada masnya, nggak apa-apa lah. Yang penting ini miliknya Mas Tony. Nah, ini kata dari pemiliknya bilangnya adalah pamor udan mas. Tetapi kalau untuk di tukang warang saya, ini menyebutnya sembur mas katanya gitu. Saya gini, apa ada pamor sembur mas? Ya ada lebih langka katanya gitu. Karena setahu saya itu kalau sumber mas itu ada, itu adalah pamor yang ada di Konjo atau pamor sumber. Nah, atau juga udan mas. Tapi kalau sembur mas kok saya masih baru ini ya, baru tahu gitu loh. Kata tukang warang saya, ya ada itu lebih langka dari udan mas. Yang ini pun juga sudah saya buatkan warangka sobat. Jadi yang ini sudah ada warangkanya, dan keris yang ini saya dapatkan satu orang dengan keris Nogo Sungkem ini. Nah, ini saya dapatkan dari satu orang, dari teman saya. Nah, selanjutnya ini pusaka ini adalah pedang sobat. Nah, saya tidak tahu ini pedang ini dapurnya apakah dapur apa ya, nggak tahu lah. Nanti akan saya lihat dulu di buku kira-kira ini masuk di dapur apa. Dan yang bikin bingung ini adalah untuk di pamornya sahabat. Kalau Anda melihat di sini ini pamornya seperti ini. Ini pamornya kalau di buku tidak ada. Saya mencarinya tidak ada. Nah, mungkin di antara sobat ini ada yang tahu kira-kira kalau pamor yang kayak gini ini masuk di pamor apa gitu. Silakan Anda tulis di kolom komentar ini sahabat. Ini sudah saya buatkan warangka baru. Nah, warangka baru untuk di gagangnya atau handle-nya ini terbuat dari tanduk. Dan itu adalah handle aslinya. Nah, handle aslinya. Karena tukang saya kemarin tuh bilangnya, mas ini nggak tak buatkan handle atau tidak saya buatkan gagangnya. Karena untuk di gagangnya ini masih bagus. Jadi masih apa ya, masih bisa digunakan gitu loh. Nah, pamornya kayak gini nih sobat. Nah, oke. Nah, untuk selanjutnya ini pun juga pedang. Nah, ini pedang ini saya dapatkan satu orang dengan ini kalau nggak salah. Nah, satu orang dengan yang ini, dengan pamor pancuran emas ini. Nah, karena saya juga suka sekali dengan dapur pedang, rencananya itu maunya tak koleksi gitu loh sobat. Nah, tak koleksi. Tapi kalau ada yang berminat ya nggak apa-apa dilepas ya. Nah, ini pun juga sudah saya buatkan untuk warangkanya sobat. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Jangan sampai kita takut, apalagi alergi dengan budaya kita sendiri. Wong Jawa ojo nganti ilang Jawani. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.